bun. Kenapa? Aduh astagfirullahalazim, syok deh gue kalau lihat kayak Syik gini. syek syok Iya, gitu. mau joget ya. Iya, kenapa Lihat Bun, lihat lihat kenapa? dulu dong, lihat dong. Oh, Masa viral sih? ramai-ramai Iya, anak cuci anak-anak cuci darah. darah. Oh, ini mah berita yang kemarin itu ya, Iya, Bun, kan yang aneh kan rame-rame. itu? Bener sih, tapi ini tuh sebenarnya udah dijawab sama Ikatan Dokter Anak Indonesia Coba. loh. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Mhm Indonesia mhm itu udah ngasih tahu kalau sebenarnya secara nasional itu mhm. tidak dilaporkan untuk kasus ya gagal ginjal yang signifikan. Oh berarti sebenarnya tidak ada lonjakan gitu Nah, ya? kenapa kayak Oke. terkesan rame, Kenapa viral yang viral sih? kemarin itu? Nah, Bikin karena panik? ini tuh di RSCM itu Mhm. ada unit hemodialisis khusus anak. Jadi, Bun, anak Oh. dan dewasa itu dipisah karena di rumah sakit yang lain tuh biasanya digabung Iya gitu. iya Jadi iya kalau di iya RSCM iya. tuh kan dipisah, jadi kita ngelihat anak-anak dengan gagal ginjal kronis yang harus cuci darah itu, kayak rame Jadi gitu. terkesannya kayak anak-anak semua yang sedang cuci darah Iya. gitu, padahal sebenarnya fasilitas itu hanya ada di RSCM gitu ya? RSCM, bener. Oh. Nah, tapi tenang aja Bun ya, menjawab Agak kekhawatiranmu lega gitu ya. ya, karena aku bisa membaca pikiranmu. Oh cenayang Anda ya. Kamu kan worry pasti ya, dan aku juga worry dan ibu-ibu di luar sana juga pasti, Pasti eee, dong, panik, panik, was-was. was-was ya Iya. soal kasus gagal ginjal Mhm. ini. Nah, sudah aku hadirkan di living room Siapa? kita. Udah barengan sama kita Dokter Nungki Nuki Andria. Andria. Halo Apa dokter, sehat kabar? dokter? Sehat, baik. Dokter Alhamdulillah. terima kasih udah mau main ke sini. Iya, senang ke Silahkan living room dana kita. kamu kan Oh worry, kekhawatiran aku ya. iya. Dokter, melihat, apa itu, kasus gagal ginjal pada anak gitu, emangnya anak tuh rentan ya Dok, kena gagal ginjal gitu? Oke, kalau dari, sisi kesehatan ya anak dan dewasa memiliki risiko yang berbeda terhadap gagal ginjal. Kalau pada anak malah lebih jarang terjadi gagal ginjal, bukan suatu hal yang sering terjadi ya. Kemudian Mmm. gagal ginjal juga dibedakan antara, gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis. Tadi yang dikhawatirkan kan cuci darah rutin, nah itu anak-anak yang mengalami gagal ginjal kronis ya, dan ada kondisi lain di mana namanya gagal ginjal akut dan sebagian besar umumnya anak bisa kembali sehat seperti sedia kala lagi, Jadi seperti itu. ada yang Oh. namanya gagal ginjal Akut, akut sama gagal gagal ginjal ginjal kronis kronis gitu ya, Kronis, Dok. betul. Gagal Oke. ginjal akut cenderung, bisa disembuhkan Sembuhkan dan gitu, Betul. sehat dan lagi sehat anaknya, lagi. betul. Kalau kronis, Mmm. memang, tidak bisa disembuhkan atau gimana, Dok? Iya, jadi anak, seumur hidup jika dia tidak melakukan transplantasi kan fungsi ginjalnya sudah turun, Mmm. sehingga yang melakukan filtrasi, bersih-bersih kotoran di dalam tubuhnya digantikan dengan, ada yang caranya dengan cuci darah, ada lagi yang namanya CAPD dan anak tetap dilakukan cuci darah tapi di rumah, seperti itu. Oh, artinya Oh. seumur hidup dilakukan gitu Iya, ya? Iya, mau betul nggak mau ya betul. Dok Iya, ya, emang betul. itu satu-satunya cara begitu ya Dok ya? Jika fungsi ginjalnya sudah turun sampai Mmm. terlalu rendah, ya cara yang dilakukan antara lain hal tersebut. Nah, Mmm. dokter gimana sih Dok, kita kan sama-sama punya anak nih ya Dok ya, Iya. saya dan Gina sama-sama masih kecil juga masih umur 2 tahun gitu. Gimana sih langkah preventifnya biar anak ini nggak kena, gagal ginjal akut ataupun kronis Dok? Oke, jadi pada kondisi sakit kita masuk gagal ginjal akut dulu Mmm. ya. Anak yang dapat terkena gagal ginjal akut misalnya dia mengalami kekurangan cairan dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Misalnya diare, muntah-muntah Mhm. atau banyak buang air besar, sering ya cairan banyak keluar dari tubuhnya atau mengalami luka bakar yang cukup luas sehingga tubuhnya kekurangan cairan banyak dalam waktu yang singkat. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan gagal ginjal akut, tapi kalau anak tersebut diresusitasi Mmm. cairannya dan fungsi ginjal bisa, tetap terjaga dengan baik karena kita cepat dan tepat gitu Mhm. penanganannya, maka dia tidak akan jatuh kepada kondisi yang butuh Yang cuci darah kronis rutin, gitu. Mmm, betul. cepat Oh. dan tepat. Nah, sebagai ibu-ibu baru nih ya Mhm. dokter ya, terus gimana kita, mewaspadai gejala awalnya tuh seperti apa gitu Dok? Kalau untuk gagal ginjal akut Mhm. tadi, kita jika anak mengalami kehilangan cairan, muntah-muntah, diare, Mmm. pada saat dia mengalami tanda-tanda dehidrasi kita sudah Mhm. perlu bawa ke dokter ya, untuk dievaluasi Oh, apakah Oke. boleh dilakukan perawatan di rumah dengan memberikan air minum yang cukup Mhm. atau harus dirawat di rumah sakit untuk, diinfus, seperti Mmm. itu. Kalau untuk gagal ginjal kronis sendiri bagaimana cara Mhm. pencegahannya? Mhm. Sebenarnya ini hal yang luas sekali ya, umumnya anak-anak yang mengalami gagal ginjal kronik itu sudah mengalami gangguan, ginjal pada saat lahir. Jadi entah
bentuk ginjalnya yang tidak sehat, tidak baik gitu, atau fungsi ginjalnya memang sudah turun dari sananya, jadi dibawa pada saat lahir. Tapi tidak terlihat jelas gejalanya sampai anak tersebut mengalami gangguan. Nah, di usianya Hmm. tidak pasti ya, kadang-kadang di masa kanak-kanak kurang dari 5 tahun, di atas 5 tahun, masa remaja baru kelihatan tanda-tanda bahwa Mmm. ginjalnya rusak, seperti itu. Oh, Oh. tapi kalau kita ngomongin soal itu tadi ya, Dok, kita tuh pasti penasaran Mhm. penyebabnya, Dok. Mau Oke. gagal Mhm. ginjal akut atau gagal ginjal kronis, maksudnya Mhm. yang, di luar yang tadi kan kalaupun diare bisa menyebabkan Mhm. gagal ginjal akut karena kurangnya cairan Iya, atau luka betul. bakar dan lain-lain gitu. Nah, Mhm. ada nggak sih, Dok, faktor lain yang kayak misalkan pola hidup atau Yes. makanan Oh, atau atau apa? makanan kemasan kan katanya Iya, dokter ya? atau Makanan yang, minuman-minuman atau gula tinggi itu beneran nggak sih, Dok? Oke, jadi kalau masalah pola hidup yang kita khawatirkan adalah jika misalnya anak sedentary life ya, lebih mhm, banyak duduk-duduk, kurang aktivitas fisik, terus intake-nya atau asupannya lebih banyak daripada yang dikeluarkan sehingga dia mengalami overweight, obesitas, nanti erat kaitannya sama hipertensi dan yang kita khawatirkan kerusakan ginjal terjadi secara perlahan karena diabetesnya, karena hipertensinya dan di masa dewasa dia mengalami gangguan fungsi ginjal seperti itu. Tapi tidak mmm, serta-merta hari ini sedentary life, hari Mhm. ini juga gagal ginjal, tidak seperti itu. enggak, Tapi tentu saja kita perlu mempersiapkan anak supaya sehat terus di masa Mhm. kanak-kanak agar menjadi orang dewasa yang juga sehat, Sehat, seperti itu. betul sekali. Nah, mhm, untuk makanan sama minuman sendiri, pertama orang tua yang perlu diwaspadai adalah jika memberikan makanan yang dalam kemasan, yang Mhm. perlu diperhatikan adalah berapa kadar gula, berapa Mmm. kadar garam ya, untuk mencegah anak mengkonsumsi lebih dari batas yang diizinkan, Mhm. seperti itu. Mhm. Dan umumnya ya kan kita sudah saya rasa secara luas orang tua sudah paham bahwa baca apakah ada BPOM-nya atau tidak ya, sudah mmm, diperiksa atau belum produk tersebut oleh BPOM dan apakah diizinkan untuk dikonsumsi untuk anak usia tersebut, gitu. oke. Sebenarnya Mmm. asal tidak suatu hal yang sifatnya beracun Berlebihan atau ya, gitu ya ya Mmm. kalau mhm, racun kan heeh, diminum bisa rusak ginjal anak Iya, iya iya. seperti iya iya, hal-hal yang harusnya tidak diminum mhm misalnya mhm Mhm. seperti Mhm. itu. Cuma kalau yang sifatnya bukan bukan racun mhm tadi ya, mhm dalam bentuk makanan asalkan tadi betul Mhm. kata, Mom Regina tidak banyak banget, terus tidak sering mhm, mhm, jumlahnya dibatasi, tentu tidak serta merta langsung menyebabkan gagal ginjal. Berarti oh, wajib oke, diawasin ya anak-anak apalagi kan suka banget tuh benar, makanan-makanan manis gitu dokter. Nah Iya. kalau misalkan nih Dok, sufor, heeh, sufor itu kan juga itu ada banyak gulanya mitosnya, kan? Dok, Oke, katanya. Nah, mitosnya apa tuh? mitosnya katanya apa Bun? Sufor itu katanya kalau misalkan dikonsumsi Heeh gitu heeh. ya, atau kebanyakan nih misalkan anak-anak minum sufor nggak baik juga buat ginjalnya Oke, gitu, itu bener nggak sih, oke. Ini Dok? curhat kayaknya kita Iya, ya. karena kan kita suka Mhm, seliweran ngelihat, iya. ini Banyak penyebab berita, Iya iya, iya gara-gara iya. betul. sufor, Saya gara-gara tuh apa, makin lihat, reels atau makin konten-konten gitu parno. iya, makin makin kadang bingung ya, Dok, ya, Betul. Iya harus iya. ngikutin yang mana gitu. Nah, kalau, POV-nya dokter gimana Oke, kira-kira? pertama kita harus declare dulu ASI yang terbaik ya. Mhm. Iya. Cuma anak-anak yang tidak bisa mendapatkan ASI entah karena produksi ASI ibunya kurang atau misalnya eh, ada kondisi tertentu pada ibu yang sehingga dia tidak diizinkan untuk memberikan ASI pada anaknya karena minum obat dan lain Mhm. sebagainya, kemudian terpaksa untuk memberikan sufor. Pertama, susu formula itu harus mempunyai izin edar dan dari BPOM punya standar khusus bahwa harus mengandung gizi seperti ini ya. Jika diformulasikan mengandung vitamin dan mineral, Mhm. kadarnya sekian seperti itu. Dan diperuntukkan untuk anak usia berapa itu ada standarnya yang harus dipenuhi oleh Mmm, produsen susu formula. Oke. Kemudian pemberian susu formula kepada anak kan wajib atas petunjuk dokter. Jadi tidak boleh kita hanya kayaknya kurang deh nih susunya, Mhm ASINya mhm terus mhm. langsung menambahkan susu formula. mmm, Nah, jika digunakan dengan bijak, kemudian menggunakan susu formula yang aman yang sudah approve sama BPOM, sudah sesuai standar dan diresepkan oleh dokter, tidak menyebabkan gagal ginjal ya. Kepala ngomongin mmm. susu ya, Dok, saya tuh Iya jadi iya. penasaran, maksudnya kan ada banyak yang membandingkan anak tuh baiknya minum susu murni, susu Oh, asli gitu oke. kan, atau, yang katakanlah Formula. UHT UHT, misal Oh, gitu iya dibanding ya, sufor heeh, gitu. tapi sebenarnya yang mana, Dok, yang baik dan emang usia berapa sih udah nggak perlu nih minum susu, tapi kayaknya anak kita udah pada minum susu gitu ya, Iya jadi iya. udah terlanjur Kayak gitu, udah iya kalau mau tidur tuh kayak harus harus susu ada minum gitu, "Mimi gimana susunya. Mimi," dong? gitu ya. Untuk Cucu-cucu self gitu deh. soothing ya. Oke, jadi setiap susu ada peruntukannya. Nah, Mhm. karena itulah kita perlu bijak Mmm. melihat-lihat apa informasi karena setiap susu ada peruntukannya. Anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, misalnya berat Mhm. badannya tidak naik adekuat, jumlah ASINya tidak mencukupi, kemudian akhirnya dokter meresepkan susu formula untuk menambahkan kalori ke dalam dietnya.
anak yang mengalami gangguan pertumbuhan yang ringan, misalnya weight faltering, berat badannya tidak naik dengan cukup, memang jika ASI-nya kurang, susu formula ya, bukan UHT. Nah, kenapa? Karena sesuai namanya ada kata-kata formula, berarti diformulasikan, ditambahkan mineral dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan. Maksudnya seperti itu. Jika makanannya tidak adekuat, anak masih GTM atau sulit, maka ada tambahan asupan dari Ada susu vitaminnya, formula, ada vitaminnya, itunya. ada Oh, mineralnya. oke. Nah, bagaimana jika UHT anak 1 tahun ke atas boleh minum UHT, dan kalau ASI-nya masih cukup ya kan 1 tahun ke atas cuma butuh 500 ml ASI, minum 3 kali sebelum tidur, pagi, sebelum tidur yang sore, sama sebelum tidur malam, cuma 3 gitu. Kalau cukup ya tidak perlu susu lain. Tapi kalau ingin minum UHT, pastikan anak status gizinya baik, makanannya bervariasi sehingga dapat protein tambahan dari susu UHT, misalnya seperti itu boleh. Nah, susu kan banyak ya, ada yang susu tinggi kalori untuk anak-anak yang stunting, gizi kurang, seperti itu juga ada peruntukannya sendiri. Kapan tidak harus minum susu lagi? Kalau usia sudah di atas 2 tahun, pertumbuhannya baik, makanannya bervariasi, adekuat, dan dia tumbuh dengan baik, tidak harus minum susu lagi. Agak tersentil ya. Nah ya kan kalau udah terlanjur cara stopnya tuh gimana? Oke. Mau nanya itu. Kalau masih mau Gimana, minum dokter? susu, misalnya karena anaknya suka minum susu, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, tapi itu tadi limitnya adalah Sehari berapa? 500 ml per 500 hari, ml. tapi tidak terbagi kecil ya. Jadi nggak boleh 100 tapi kali 5, kata dokter tadi 500. Iya, Iya. tapi jangan 100 dikali 5. Terus 1 kali Jadi- minum atau gimana? Ah, Iya, Dok, jadi gimana, terbagi Dok? 2 sampai dengan maksimal banget 3. Jadi Misal misalnya 100, 100, 100 atau 200 Iya, malam berarti gitu ya? 150, 200 gitu boleh bisa ya? seperti Boleh itu. itu. Atau 2 kali 220 misalnya, 2 kali 230 gitu. Kalau Hanya 2 emang gelas. bedanya apa dokter sama yang 100 mili tapi 5 kali gitu? Karena nanti kenyang terus, nanti nggak mau makan. Oh, Nah, I see. sekali anak menelan sesuatu ya enzimnya bekerja, saluran cernanya bekerja, kadar gula darah sudah mulai stabil, hilang nafsu makannya, rasa lapar hilang, nanti anak yang harusnya sudah dominan makan dan makanannya bervariasi malah menolak karena masih kenyang ya. Tuh. Jadi jarang, tapi kalau memang mau minum susu ya porsinya cukup tapi jarang. Kalau di atas 2 tahun ya. Biar fokusnya tuh ke makan gitu Iya, ya, betul, Dok? betul sekali. Biar Oke. fokusnya ke makan. Iya. Jadi Gimana itu. tapi ininya ya? Apa? Sulit gitu loh. Tak segampang itu Tetep ya, maksudnya. bener, tak Mau nyanyi ya? Gak gampang gitu loh Gak dokter. gampang Maksudnya ya. kayak kadang udah ya segini aja, nggak mau lagi, Iya, lagi iya. gitu. Nah, gimana sih dokter cara termudah gitu ya? Kata untuk dokter, bisa- oh ini konsultasi ya berarti ya? Kayaknya bisa dikasih invoice. Iya, Ada invoice. invoice ya. Jadi ya kalau untuk anak ya sifatnya kan tidak, kita gentle ya, mengurangi sesuatu, mengurangi screen time, mengurangi susu dan lain sebagainya, Iya. caranya gentle. Bisa dengan satu penundaan, nanti ya kita main dulu yuk gitu. Atau kemudian mengganti dengan alternatif. Bagaimana kalau kita potong buah aja yuk, kita makan buah aja, atau kita ambil puding yuk, kita makan bersama gitu. Jadi dialihkan, setelah dia mengkonsumsi hal yang lain, misalnya kita ganti dengan snack buah atau snack dia sore itu apa, mudah-mudahan kenyang ya habis itu, dan dia lupa, kita lakukan aktivitas yang lain, habis ini mandi yuk, habis ini main yuk, dan lain sebagainya, sehingga ke-skip 1 jam yang biasanya dia minum susu bisa terlewati. Dialihkan gitu. sama buah atau apa gitu ya nggak masalah ya, Dia Dok, diganti, berarti ya? misalnya memang jam tersebut adalah jam snacknya dia yang biasanya asupannya susu, tapi ketika kita ingin mengurangi volumenya, maka berikan jam snacknya diganti dengan snack lain, seperti itu. Oke gitu. Berarti kan itu ada ngomongin pola-pola hidup. Kenapa kamu Iya. seperti menarik Nah, nafas? terus iya makanya kayak habis Lagi- ini langsung mikir gitu, oke habis ini aku terapkan Oh coba ya. iya. Kan teorinya gampang Bener, banget bener, ya, bener. tapi nggak Tapi tahu nih. realitanya nanti akan Kita lihat seperti ya apa nanti ya. gitu ya. Tapi kan Dok tadi tuh ngomongin pola hidup, berarti emang anak yang baik tuh adalah yang memang beraktivitas, Betul. nggak cuman diem doang makan atau asupan gula, garam tuh juga harus dibatasi gitu Iya. yang per hari gitu ya, Dok. Ada nggak sih, Dok, kalau misalkan maksimalnya emang kalau gula tuh berapa sehari Oke. kalau anak? Tergantung usia, di bawah 2 tahun sebaiknya tidak diberikan gula tambahan. Tapi kalaupun misalnya kita bikin kue atau misalnya mungkin mau bikin snack yang akhirnya terpaksa memberikan gula tambahan kepada anak kurang dari 2 tahun, itu maksimal 5% dari kebutuhan kalori harian. Jadi kalau kira-kira beratnya 10 kilo, ya maksimal sekitar 12 gram, jadi 1 sendok makan peres. Tapi tentu saja jangan dipakai semua ya. Oh boleh 1 sendok makan terus kita kasih semua. Jadi hanya jika perlu
perlu banget aja, Mhm. kalau tidak malah lebih baik lagi. Di atas 2 Mmm. tahun maksimal 25 gram sehari. Maksimal Jadi 20. kita perlu misalnya ada snack kemasan yang walaupun kita perlu hindari, misalnya sesekali anak mengkonsumsi kita bisa baca berapa kandungan gulanya, jika dikonsumsi sekian saji Mhm. berapa kandungan gulanya, itu perlu diperhatikan. Ada tabel informasi gizi di kemasan ya, itu perlu dibaca. Tapi kalau snack Oh. kemasan yang misalkan kan banyak nih Dok sekarang snack Mhm. kemasan yang, labelnya adalah healthy food kan buat anak-anak Yes, gitu ya, healthy healthy, food. original Iya dari apa iya iya namanya, iya. dari bahan-bahan Organik gitu ya. organik Organik. gitu ya, kok Susah original gitu susah ya. banget ya Susah banget ngomongnya ya, pokoknya Bun. organik atau Mhm terus, mhm. kadar gulanya nggak terlalu tinggi itu aman nggak atau tetap Oke, Iya. jadi tetap kita kedepankan balance diet ya. Anak-anak boleh Mhm. mendapatkan misalnya snack dalam kemasan Mhm. every once in a while, tapi tetap kita sajikan kalau bisa makanan yang bergizi, seimbang, Mhm. segar Mhm. seperti itu. Mmm. Ya kalau sesekali ingin mengkonsumsi ya yang penting diperhatikan saja tadi Mmm. kadar gula dan kadar garam Mhm. pada kemasannya seperti itu. Asal Oke. jangan sering-sering ya Dok, Sering, pokoknya terlalu makanan kemasan. banyak seperti Tapi itu. Mmm. emang bener sih sejak kita jadi ibu kita selalu ngamatin nggak sih tabel gizi gitu? Ini Iya, yes or no ya tapi untuk, jujur aku anak. tuh juga Mhm. nyetok Dok, maksudnya emang yang Mhm. snack-snack tapi yang Snack-snack, yes. iya, tapi labelnya tuh ya organik, healthy, snack Yap memang yap buat for yap. baby Apalagi ataupun kadang kan anak suka GTM ya Dok ya, atau heeh. kalau susah makan tuh kadang kalau dikasih snack tuh langsung mau gitu Iya. kayak, iya kan? Iya nggak sih? Iya iya iya, bener. Mencari validasi. Apalagi sekarang tuh kayak, Apa kenapa, tuh? anak-anak, anakku ya Anak kalau di fase usia sekarang tuh lagi makan suka banget ngemut Dok, Ah, Oke, makan sendiri nggak? gitu. nah. Kadang makan sendiri, kadang Kadang makan sendiri, disuapin. Tergantung oke. mood ya. Tergantung mood dia tapi bukan mood Iya kita ya, iya, karena kadang tergantung mood kalau dia. dimakan sendiri ya suka lama Iya. gitu, jadi kita Yes suapin. yes. Itu kenapa Mhm. juga ya Dok? Oke, kalau ngemut, satu hal sebelum kita pikirkan gangguan mengunyah, gangguan menelan Mhm dan lain-lain, mhm. kita lihat dulu ada distraksi atau tidak. Apakah anak dalam Mmm. kondisi kenyang atau tidak? Nah, kenyang itu Mmm. nggak selalu habis makan, tapi habis ngemil walaupun cuma sedikit, Mhm. kayaknya ada Oke. makan kerupuk sedikit kok gitu, Iya atau iya. kayaknya tadi makan buah tapi cuma 1 slice kok gitu ya. Rasanya Mmm. sedikit tapi ternyata tadi karena enzim pencernaan bekerja, kadar gula darah sudah stabil, dia tidak lapar pada saat jam makan utamanya. Dan akhirnya makan Mmm. utamanya cara dia menolak adalah antara lain dengan ngemut. Iya Yang iya kedua iya. adalah kalau ada Mmm. distraksi, entah dia sambil jalan-jalan, sambil keliling-keliling komplek cari kucing ya, Mhm. atau misalnya sambil nonton, Iya. sehingga fokus dia berbeda, dia lupa di dalam sini ada Ada makanan dan makanan. akhirnya dia melihat ke arah lain yang lebih tertarik, ini lupa untuk dikunyah, seperti itu. Atau Oh. durasi makan yang sudah terlalu lama, Iya. makanannya udah nggak enak, nasinya sudah mekar, udah 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 dingin, dingin, dingin. ya iya. sehingga anak nggak tertarik lagi untuk melanjutkan Iya iya. makannya. Oh, Itu harus durasi dievaluasi maksimal dulu. tuh kan 30 30 menit ya 30 menit, menit. dokter ya. betul, betul. Tapi kalau misalkan kadang tuh saya, galau ya Dok ya, maksudnya Mhm. 30 menit terus belum habis gitu, sedangkan ini anak kayaknya baru berapa suap gitu, Mhm. itu gimana dong Dok? Iya, memang sebenarnya feeding rules untuk menjaga anak makan dengan respon yang baik, lapar, kemudian menghabiskan makanannya memang butuh waktu dan konsisten ya. Dan kadang-kadang orang tua tuh sudah yakin, udah tahu ilmunya, tapi galau untuk menerapkan. Nanti kalau yang masuk sedikit Iya gimana? iya, Iya. Nanti bener. kalau beratnya kurang gimana dok gitu? Bener. Kadang memang ada kita harus melalui proses yang berat ya, tapi trust the process, lakukan terus, nanti anak akan belajar rasanya lapar dan akhirnya pada saat makan dia optimal asupannya. Iya bener sih Dok, Trust karena the aku process, Bun. iya karena, valid Dok. Jadi Iya, kalau iya, dikasih iya. makanan yang dia suka kayak buah, anggaplah pisang atau apa, Iya, cepet banget cepet banget, ngunyahnya. benar Tapi benar. giliran Tapi makanan kalau ada utama brokoli, iya, aduh atau kadang suka makanan yang ya ayam yang berserat Mhm. atau apa tuh suka, Lama. gitu. Tuh, Bun Iya. tahu ya sekarang ya. Udah tahu ya, jadi ya bunda-bunda yang di rumah juga ya gitu. Pastikan enak ya, pastikan enak karena buah itu kan harum, Iya. ngejreng warnanya manis, Iya, iya. menarik, kadang-kadang disajikan dingin, sangat menyenangkan gitu. Nah, makanan utama harus juga lezat, harum, warnanya cantik, Iya, jadi benar. anak tertarik Enak kan sih. ya masakan kita ya. Ini haus validasi Iya. banget ya ibu-ibu ini pokoknya Padahal yang harus masak bukan makan. kita juga. Pokoknya enak gitu ya. Nah, Iya, 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 iya. ngomong-ngomong soal masakan buat anak-anak nih gitu kan, Apa tuh? Dok, apa namanya kan kalau misalkan ini kan di rumah tuh sekarang kita udah menyamakan ya, apa namanya, apa yang kita makan sama juga yang dimakan Yes. anak-anak gitu di rumah. Nah, tapi bener nggak sih Dok, misalkan anak-anak tuh ada yang bilang nggak boleh pakai garam gitu, anak-anak nggak usah pakai bahan-bahan yang kadang kan ada ya penyedap-penyedap Iya, penyedap kaldu, rasa, kaldu kaldu-kalduan jamur, kaldu gitu. apa Iya, gitu Dok. iya, Itu iya. gimana? Sebenarnya prinsipnya MPASI ya, kalau yang tadi nggak boleh pakai ini nggak boleh itu, Mhm. biasanya pada saat
masa MPASI orang tua agak khawatir tentang penggunaan garam seperti itu. Sebenarnya MPASI adalah makanan keluarga yang disesuaikan teksturnya dengan anak. Jadi kalau 6 sampai 8 bulan bubur halus kental, Iya, iya. terus 9 sampai 11 bulan misalnya nasi tim sampai nasi lembek. Nah, makanan keluarga yang disesuaikan tekstur. Berarti boleh dong pakai misalnya sesuai dengan bumbu yang dikonsumsi keluarga, boleh, tapi memang di bawah 1 tahun garam itu dibatasi kira-kira 1 gram garam sehari ya. Jadi kira-kira mungkin 1/5 sendok teh. Ya, jadi kalau kita pakai sejumput kecil saja hanya untuk supaya makanannya lebih Tasty iya gitu lebih ya? lebih tasty boleh gitu ya. Kalau tadi gula sudah dibatasi juga, garam juga dibatasi, tapi boleh. Di atas 1 tahun anak sudah makan makanan keluarga. Toh kita juga sebagai orang dewasa kan tidak boleh makan yang tinggi garam. Jadi ya makanan ya pas enaknya gitu Iya, saja iya, ya, iya, tidak usah iya, terlalu iya. asin atau terlalu manis. Sewajarnya saja. Sewajarnya, secukupnya, secukupnya. secukupnya, sewajar. Oke, Tapi Dok. balik-balik ngomongin ginjal tadi ya dok, Mhm, mhm. ada lagi nih mitos yang juga bikin tuh? worry para orang tua adalah obat. Oke. Iya kan Oh kalau kita iya, ngomongin itu yang mau ditanyain pemberian tadi. obat kan gitu Yes. ke anak-anak tuh banyak yang bilang sama kasus yang kita lihat lah yang kemarin-kemarin sempat ramai kan pemberian obat apa dampaknya efeknya ke ginjal. Nah, Oke. jadi itu gimana dok? Sama jadi kalau sakit ya gimana dok? Oke. Gitu kan. Kalau kasus yang lalu yang menyebabkan gagal ginjal kan bahan pencampur dari obatnya ya, Obatnya, yang etilen glikol. Itu Mhm. kan bahan pencampur dari obat, bukan si obatnya. Nah, kemudian di kontrol saat ini sudah lebih baik dan tidak dilaporkan lagi ada batch yang berbahaya seperti yang pada beberapa tahun lalu sempat heboh ya. Oh. Sekarang sudah tidak ada kasus dari hal yang seperti itu lagi. Kemudian kalau obat yang dikonsumsi hanya sewaktu sakit aja, misalnya anak demam ya 1-2 hari atau dia batuk seminggu terus dapat pengencer dahak atau dia pilek hidungnya mampet terganggu boboknya dikasih obat pilek hanya dalam durasi yang singkat. Kemudian dosisnya sesuai dengan anjuran dokter, tidak berlebihan, tidak salah gitu ya. Tentu saja tidak menyebabkan gagal ginjal gitu. Karena obat itu ada dosis terapi, ya memang ada dosis toksik. Ada yang namanya dosis beracun kalau dikonsumsi dalam jumlah sekian gitu. Nah, tentu saja yang dokter berikan kan dosis terapi ya, Iya. dosis dalam level aman yang untuk membantu penyembuhan. Seperti itu. Yang Nah, memang sudah disesuaikan gitu Sudah ya dokter ya? disesuaikan ya. Tadi kan dokter ngomong berarti asalkan yang memang diberikan pada saat sakit gitu Itu kan nggak dok, apa-apa. itu kan memang dosisnya yang masih nggak apa-apa. Tapi kan ada hal yang diberikan tiap hari kayak vitamin dok. Nah, kalau Oke. vitamin gimana dokter? Sama seperti itu ya, vitamin kan vitamin itu ada yang diberikan atas dasar rekomendasi dokter. Iya. Umumnya kalau ada terjadi defisiensi atau kekurangan, jika di suatu negara misalnya angka anemianya tinggi, Jadi zat angka besi gitu ya. defisiensi Besi. vitamin D-nya tinggi, maka yang direkomendasikan adalah misalnya zat besi sama vitamin D Yes. seperti itu. Jika sudah masuk rekomendasi dengan dosis pencegahan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan anak setiap hari juga sama aman. Nggak apa-apa ya dok? Gitu, nggak Jadi apa-apa aman diberikan. aja Sesuai gitu. rekomendasi dokter ya. Mikronutrien, jadi vitamin dan mineral itu kan masuknya mikronutrien. Kalau memang butuh harus diberikan. Kalau tidak butuh tidak perlu diberikan seperti itu. Jadi nggak usah worried ya kalau Kalau atas Walaupun- petunjuk dokter nggak Iya, apa-apa. iya, walaupun dokter bilang kayak vitamin D-nya nih kayak rekomendasinya setiap hari dikonsumsi itu nggak apa-apa Iya. berarti Iya, ya tidak dok? apa-apa. Kalau lebih ingin yakin lagi, baik sekali untuk memeriksa kadar mikronutrien tadi di dalam badannya anak. Misalnya kita mau memberikan zat besi, kita melakukan pemeriksaan darah, dilihat kadar zat besi dalam tubuhnya cukup tidak. Kemudian ada anemia tidak. Kalau memang ada, jadi yakin untuk memberikan mikronutrien zat besi. Vitamin D juga sama, kita bisa mengecek kadar vitamin D level dalam darah anak. Nanti kita lihat apakah anak mengalami defisiensi, insufisiensi atau kadar vitamin D-nya normal. Nah, dari situ bisa diambil keputusan yang lebih baik lagi mau memberikan vitamin atau tidak. Oh, tapi Gitu. sesuai dengan rekomendasi dokter Dokter, tadi ya, betul. hasilnya seperti apa Iya, gitu. Kalau betul. multivitamin yang kayak vitamin C untuk daya tahan tubuh Prinsipnya gitu. kalau anak tumbuh sehat, makanannya bervariasi, adekuat, terus dia pertumbuhannya baik, sebenarnya tidak perlu perlu apa-apa ya. Tidak perlu semacam multivitamin Vitamin yang atau rutin yang gitu tidak perlu. daya tahan tubuh gitu-gitu nggak perlu. Tidak dokter? perlu. Kecuali mungkin lagi nggak Lagi fit sakit, atau lagi ya. lingkungan di sekitarnya Betul. banyak yang Yang sakit sakit, gitu betul biar tuh nggak ya. nular Betul, gitu seperti ya. atau masa dok. penyembuhan baru sembuh dari Iya, iya, sakit, iya. masih Oke. lemes-lemes biasanya diberikan ya, supaya lebih segar gitu.
Iya iya iya. Cuman kadang Gitu. kan anak-anak susah ya kalau disuruh makan yang beneran, nih udah nyiapin sayur, ikan kembung segala macam. Kadang tuh Mhm. sayurnya tuh suka di-skip gitu loh dokter. Emang Oke. ada masa kayak gitu atau gimana ya Ya, dok? kalau, usia anaknya 1 sampai 6 tahun ada Mhm. yang namanya food neophobia. Apa Mhm. itu? Yang pertama, kalau makanan yang tadinya sudah doyan jadi nggak doyan lagi. Jadi pas Oh. masa Itu, MPASI awal ya semuanya ampun. mau, Iya sekarang jadi nggak iya mau itu lagi. iya banget dokter. Kemudian yang kedua, Jahat ya yang bun. Iya. belum Mhm. pernah kita kenalin, Mhm. misalnya kita belum pernah kenalkan cumi misalnya, Heeh. terus kita kasih cumi, Mhm. karena belum pernah lihat sama Mhm. sekali, nggak mau nyoba, Heeh. atau detail makanan itu mengganggu. Misalnya karena ada Oh, daun bawangnya nggak jadi makan, atau Oke. karena wortelnya tidak diiris seperti korek iya. api, maunya bulet, jadi nggak jadi Mhm. makan. Bisa-bisanya ya anak-anak Iya. Ya, ini ya emang ya. Aduh. pinter ya, akalnya banyak. Pinter, angkanya banyak Akalnya ya Dok. banyak. Nah, kalau kita nurutin sesuai yang dia Mhm. mau, dok Mhm. maunya cuma nasi telur. Mhm. Terus akhirnya kami kasih nasi telur terus yang penting perutnya ada isinya. Nanti akan terbentuk pola yang seperti itu terus-menerus, dia nggak mau coba yang lain. Jadi jangan khawatir Hmm. kalau ditolak ya, stay cool aja, ditolak ya Stay cool. sudah, besok coba lagi. Kayak I ganti bentuk yang lebih see. menarik, mangkok yang lebih lucu, makannya Iya bareng iya kakak, iya. bareng ayah bundanya, jadi lebih tertrigger untuk mencoba Iya Tapi ya. ada iya 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 kebalikannya Dok, iya. karena ini Apa tuh? kejadian di anak saya ya, Heeh. lagi-lagi curhat Curhat lagi nih. lagi ya bun. Anak saya itu Dok justru, Mhm. apa namanya, makan, itu kalau udah lihat sayur atau buah dia akan habisin sayur sama buahnya Oke. dulu. Dia Oh sesuka lucu itu sama banget. sayur dan buah. Buah. Buah, Nah iya tapi iya iya nasi iya. dan lain-lain itu nanti, jadi kalau kita tuh di rumah Oh, ngakalinnya ya udah ngasih sayur nanti sayur aja dulu. terakhiran buat kayak Buat dessert snack. dia Oh buat iya. Oh, snack. Karena Oke. kalau enggak dia akan habisin dan kenyang dia mhm. nggak makan nasinya gitu. Boleh seperti itu nggak apa-apa. Ah, Gitu, jadi lucu banget, iya 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 iya. iya. Bisa ya gitu ya? Bisa gitu ya emang, makanya aku Mungkin agak karena mikir. tadi warnanya menarik ya, Iya iya warnanya iya iya menarik. iya. Dan dia tuh bisa yang Oh, ngelalap apa sih kayak, "Dok, wortel rebus atau heeh labu rebus heeh. tuh diambil Diambil, dilalapin oh kayak bagus dong ya? kayak orang tua gitu Iya loh." iya Jadi iya. tapi giliran dikasih yang kayak lauk utama Daging, daging, Lauk, ayam tuh malas males malah banget sulit ya. mainnya. ah, Mhm. kebalik kalau anak saya lagi di fasenya tapi Maunya agak protein iya, aja. Mhm. agak lega tadi dokter bilang kalau anak sempet suka makanan ini tapi tiba-tiba nggak mau. Mhm. Nah, Iya. anak saya dulu tuh brokoli tuh wajib harus ada. Tapi sekarang itu belakangan ini lagi nggak mau sama sekali. Dilepeh-lepeh Iya. gitu Iya. loh dokter. Tapi agak lega ternyata Iya. memang ada seperti itu Iya, ada fasenya fasenya Bosan itu. ya, Say? Kita aja Terus kan ganti bosan ya iya kalau makan Bun, itu kadang terus ya gitu ya, maunya Dok. ganti-ganti terus ya. Iya. Iya iya. Terus mau nanya apa lagi? Mau curhat apa lagi? Apalagi ya, Dok? Banyak sebenarnya tadi listnya ya. Terus habis itu kata dokter, "Ini kenapa jadi konsul konsul ini nih?" Tapi Dok, Enggak dong. sebenarnya kalau ngomongin kita balik lagi ke, tema Mhm. besar kita nih Dok, ngomongin Mhm. kan kita ngomongin gagal Mhm. ginjal akut sama Mhm. gagal ginjal kronis Kronis. gitu. Mungkin kan untuk orang-orang di Indonesia ini kan banyak yang kayak kita punya anak-anak tuh, khawatir Mhm. gitu atau worried yang bener-bener berlebihan kayak, "Aduh gimana ya kita Iya. batasi apa?" Sebenarnya apa sih Dok yang perlu kita khawatirkan sama mungkin yang bisa dokter sampaikan ke ya para bunda atau moms di Bunda-bunda luar di sana rumah. gitu, sebenarnya Mhm. gimana sih caranya gitu? Kalau saya lihat ya untuk pencegahan sakit Mhm. secara luas, Mhm. sakit apapun kita ingin menjaga daya tahan tubuh anak Mhm. secara optimal, Mhm. yang perlu kita ada beberapa faktor ya. Pertama, anak butuh nutrisi yang seimbang ya. Mhm. Tidak ada satu makanan yang ini tidak boleh sama sekali atau ini adalah paling superior di antara lainnya, tidak. Ya pastikan makanannya bervariasi, bergizi, seimbang sesuai dengan kebutuhan usianya. Karena tiap tahapan usia asupannya tuh beda-beda. Mhm. Takarannya, Mhm. variasinya itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah minum yang cukup ya sesuai dengan kebutuhan anak setiap hari. Aktivitas fisik kita di era yang sedikit-sedikit tinggal buka iPad, tinggal buka Iya Mmm. HP, sih. iya. Mau les, lesnya online, mau Iya. apa komunikasi dengan teman online, mau diskusi sama teman-teman online juga. Jadi akan mendorong ke sedentary life ya, anak-anak banyak duduk-duduk. Udah gitu sambil les disajikan kue manis sama orang Heeh tuanya heeh. gitu. Jadi semakin memperberat gaya hidup yang hanya duduk-duduk saja seperti itu. Jadi pastikan 5 sampai 7 tahun ada aktivitas fisik di luar rumah, entah itu berjalan, bersepeda, berenang 3 kali seminggu masing-masing Heeh. 60 menit. Jadi aktivitas fisik Oh. ringan sampai sedang ya, densitas Mhm ringan mhm. sampai sedang tadi, lari, jalan, main sepeda, berenang seperti itu. Terus, Oh. pastikan tidurnya juga cukup, tidur sama Mhm. pentingnya sama makan Mhm. dan pada saat tidur anak akan mendapatkan hormon pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, memperbaiki mood, meningkatkan daya Mhm. tahan tubuh, memperbaiki hormon yang kaitannya sama nafsu makan dan lain sebagainya. Jadi Mmm. jangan sampai bangunnya siang, Mhm. tidurnya terlalu malam jam 12 baru bobo nunggu ayah bundanya pulang ya.
terus bangunnya jam 10 pagi dan berantakan seperti itu. Dan jangan lupa lingkungan, kita siapkan lingkungan Mhm. bebas asap rokok ya, yang bersih, ventilasinya baik, airnya bersih dan lain sebagainya. Oke, Itu itu PR ya. kita Jadi nggak usah sebagai terlalu khawatir, tapi mhm, ikuti aja pola hidup ikutin aja pola sehat, hidup terus sehat, bener banget. aktivitas gitu ya. Lingkungannya juga, makanannya itu tercatat semuanya ya. Mhm. Habis ini coba dipraktekkan, Bun. Iya, boleh, Bun. Tapi sebenarnya jadi yang aku tangkap tuh, Mhm, boleh ya, Dok, mau makan snack, boleh. mau minum susu, susu Iya, formula atau sulfur apa gitu, asal juga, memang tidak yes. Tidak berlebihan dan berlebihan sesuai gitu. takarannya Gula, gitu. garam juga semua sesuai takaran gitu Iya. ya, Dok. Oke. Oke. Ada lagi kamu yang mau Oh, sudah cukup se kayaknya udah tercatat terjawab semuanya. ya? Tapi abis ini mau konsul lagi ya sama Konsul lagi dokternya di boleh luar boleh tema boleh, gitu ya? offline tapi ya. Offline, kata dokter ini invoice-nya Iya. gitu. Dokter terima kasih banyak Terima atas waktunya sudah main kasih. ke rumah kita. Nanti Mhm. jangan kapok ya, Dok, ya. Siap. Kita main-main Kita baik. ngobrolin hal-hal Oke. yang lain yang seru-seru lagi ya, Oke, Dok. Terima siap. kasih Iya, dokter thank you pokoknya dokter. untuk ilmunya hari Terima ini. Ya, kasih. bye Makasih, Dok. dokter.